Halo Sobat Amta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kisah para pembelot tentara India demi kemerdekaan Indonesia. Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari Tamta Journey. Tentara India yang membelot berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Ada yang gugur, kembali ke negerinya, dan menetap di Indonesia. Mayor Abdul Sattar mempengaruhi banyak tentara India untuk menyeberang ke pihak Republik dengan membawa senjata. Misalnya, Nur Muhammad dan Abdul Jalil yang membawa 6 peti granat, 4 pucuk stun gun, dan 8 pucuk senapan di Enfield. Dia berhasil membujuk 71 desertir di Medan yang dikumpulkan dalam Resimen 3, Divisi 10, Batalion 1. Nur Muhammad menjadi pemimpin Volksfront atau Front Rakyat, sebuah organisasi radikal di Indonesia. Bahkan dia akan menembak desertir Hindu yang mencoba kembali ke unitnya, tulis Richard Macmillan dalam The British Occupation of Indonesia 1945 hingga 1946. Para pembelot bertugas di berbagai front di Medan. Sekitar 17 orang di Aceh, diantaranya John Edward atau Abdullah dan Chandra sebagai penyiar radio perjuangan Rimba Raya, masing-masing dalam bahasa Inggris dan Urdu. 2 orang gugur dalam pertempuran di dekat Brastagi dan 15 orang gugur dalam pertempuran di Pematang Siantar. Jenazah mereka dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Medan. Sejumlah 37 orang lainnya, ada yang bergabung dengan masyarakat, ada yang kembali ke Pakistan, dan tidak diketahui berada di mana, tulis Muhammad dalam pembelotan sekutu di Fajar Asia. Di Jawa, para pembelot bergabung dalam kesatuan-kesatuan Tentara Republik Indonesia. Di Jawa Barat, mereka ditampung di Talun Garut di bawah Letkol Rukana, Komandan Batalion Polisi Tentara Resimen 8 Bandung. Gulam Ali bergabung dalam Kompi 1 Seksi 2 PN 8 Brigade 2 Surya Kancana Divisi Siliwangi. Daerah pertempurannya meliputi Cianjur, Bandung, Majalaya, Sukabumi, dan Cirebon. Para pembelot di Jawa Tengah ditampung di Krian Mojokerto, kemudian dipindahkan ke Blitar dan digabungkan pada Batalion 120 di bawah Komandan Mayor Fristan dan wakilnya Muhammad Yasin. Dari Blitar dipecah lagi dan digabungkan pada tiap-tiap daerah pertempuran di Jombang, Mojo Agung, Krebet, Turen, Malang, Muntilan, Magelang, Ambarawa, dan Salatiga. PRS Mani sering bertemu dengan mereka di Yogyakarta dan terkadang melihat mereka beroperasi sendiri-sendiri bersama kesatuan-kesatuan gerilya Indonesia. Mereka bersemangat membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia dan dinilai baik oleh para perwira Indonesia, tulis Mani. Bahwasannya ada beberapa orang di antara mereka yang membantunya itu karena terpikat oleh keuntungan materi tidaklah diragukan lagi. Tapi ada juga, meskipun tidak banyak, yang telah memberikan jiwanya demi Indonesia. Menurut Mani, tentara Indonesia tidak memobilisasi mereka sebagai satu kesatuan karena tidak ingin membangkitkan amarah orang-orang Inggris. Namun pada tanggal 30 Agustus tahun 1947, Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin mempersatukan mereka dalam International Volunteers Brigade dengan Komandan Abdul Matin dan wakilnya Gulam Ali.
Dalam kesatuan ini juga terdapat sukarelawan Tionghoa, Filipina, dan Malaysia. Namun, pasukan ini tidak banyak digunakan. Menurut Maulani, mantan Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara atau BAKIN, entah apa yang jadi pertimbangan politik Amir, brigade sukarelawan itu diikat di kandangnya. Tidak dikerahkan kemana-mana menjelang pemberontakan PKI Madiun 1948, tulis Maulani dalam pengantar peranan Pakistan di masa revolusi kemerdekaan Indonesia karya Firdaus Syam. Abdul Matin akhirnya memohon kepada Wakil Presiden atau Perdana Menteri Muhammad Hatta agar pasukan internasional brigade dikirim ke front di seluruh Jawa untuk melawan Belanda. Permohonan itu disetujui. Kemudian Abdul Matin membagi-bagi pasukan dan menugasi ke front-front bergabung dengan tentara Indonesia. Mereka bertempur selama agresi militer Belanda II. Pasukan sukarelawan Muslim India Pakistan bertempur di hutan-hutan secara bergerilya, mengacaukan kota-kota yang diduduki Belanda. Banyak yang gugur, tertangkap Belanda, dan ditahan di Jakarta, Blitar, Kediri, Malang, dan Surabaya, kata Ghulam Ali, dikutip Firdaus Syam dalam bukunya. Yang tertangkap dibebaskan pada Januari 1950. Sebagian dari mereka pulang ke tanah airnya. Bahkan ada yang pulang sejak Desember 1948. Pelita Rakyat, 13 Desember 1948, mewartakan 22 orang India yang bergabung dalam International Volunteer Brigade akan pulang ke tanah airnya yang sudah merdeka. Beberapa di antara mereka melanjutkan karir ketentaraannya. Sebagian lagi menetap di Indonesia dan melanjutkan dinas di militer atau polisi. Ghulam Ali bergabung dengan Brimob Polri. Pada tahun 1967, Presiden Soeharto menganugerahkan penghargaan Satya Lencana Jana Utama. Beliau pensiun dengan pangkat Peltu pada tahun 1971. Beliau meninggal pada tahun 1980-an, meninggalkan seorang anak. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang kisah para pembelot tentara India demi kemerdekaan Indonesia. Silahkan berikan kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih.